Ih, uang 2000 ya om. Nah, ada uang ini. Wah, si bapak enak bener. Mau dapat cuan pakai cara instan, yaitu malak cekiders. Dengan gaya beraninya, pelaku memaksa meminta uang kepada supir yang melintasi di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Alasannya pelaku sih karena udah dibantu melintasi jalan gang, maka si pelaku minta jasanya berupa uang. Uang 2000 ya om. Nah, ada uang ini. Pelaku yang lagi mabok terus memaksa meminta uang kepada korban. Nah, karena pelaku sudah viral, tentu membuat polisi turun tangan cekiders. Hasilnya, pelaku pemalakan ini sukses ditangkap polisi. Ya udah cekiders, kini pelaku mesti bertanggung jawab atas perbuatannya dan terancam hukuman penjara. Ada bang maling yang kerekam lagi mampir ke rumah warga di daerah Padang nih cekiders. Supaya aksinya nggak ketahuan, maka si maling memakai penutup ala ninja. Ya elah bang, udah pakai penutup ala ninja, tapi tetap aja kena ciduk polisi cekiders. Polisi yang sedang menyamar jadi pembeli ini berusaha menangkap si maling. Bukannya menyerah, si maling malah mencoba kabur tuh. Tenang aja cekiders, endingnya itu maling sepeda berhasil diamankan. Usut punya usut, kedua maling ini mengaku telah beraksi mencuri sepeda di 7 TKP di wilayah Kota Padang. Motif si maling akibat kecanduan bermain game online cekiders. Waduh, aksi ini jangan dicontoh ya cekiders, bikin malu aja. Wanita berhijab ini awalnya mampir ke rumah makan Padang di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Awalnya sih tidak ada yang mencurigakan dari gerak-gerik wanita ini cekiders. Tapi endingnya ternyata wanita ini adalah pelaku pencurian kotak amal tuh. Usai berbelanja, wanita itu terekam menggotong kotak amal lalu melarikan diri bersama rekannya yang sudah menunggu di motor. Infonya, wanita ini ternyata pernah melakukan aksi serupa, yaitu mengincar kotak amal di minimarket cekiders. Wah, ini mah udah kebiasaan maling tuh. Mau nggak mau, mesti ada tindakan tegas nih, supaya tidak ada kotak amal lagi yang diembat sama wanita ini. Video amatir warga memperlihatkan kecelakaan sepeda motor yang dialami dua siswi sekolah dasar. Kedua korban berikut sepeda motor metik yang dikendarainya nyangkut di atap rumah warga. Tampak jelas kedua anak perempuan berkerudung masih duduk di sepeda motornya. Sementara sepeda motornya menghantam atap rumah warga hingga gentingnya jebol dan berserakan. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Informasi awal menyebut sepeda motor korban tiba-tiba terbang dan menghantam atap rumah warga karena remblong. Kedua korban diketahui tengah bermotor sambil ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam saat pelaku pencurian kotak amal tengah beraksi di Masjid Gua Hiro, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Aksi pelaku diketahui takmir masjid setempat yang berusaha menangkap pelaku, namun pelaku berhasil kabur dengan sepeda motornya. Korban sempat terseret sepeda motor pelaku dan terjatuh hingga terluka. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku berbekal rekaman CCTV. Pelaku bernama Haryono telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali di sejumlah masjid.
Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, aksi pelaku pencurian kotak infak terjadi di Masjid Jamik terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat, seorang pria datang mengendarai sepeda motor langsung menuju kotak infak yang berada di dalam masjid. Tak butuh waktu lama, kotak infak berhasil dibobol dan terlihat pelaku berulang kali meraup uang dari dalam kotak dan memasukkan ke dalam saku celananya. Ditaksir uang yang ada di dalam kotak infak berjumlah sebesar 3 hingga 500 ribu rupiah. Dari Ponorogo dan Labuhan Batu Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian mengamankan 6 remaja pelaku perang sarung di Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara di Lampung Utara, polisi menangkap seorang kontraktor usai membeli BBM jenis solar menggunakan uang palsu. Polisi mengamankan 6 orang remaja yang diduga menjadi pelaku duel perang sarung di Jalan Pulau Armin, Kelurahan Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu dini hari. Para pelaku melakukan duel usai saling ejek. Puluhan remaja, anggota geng motor yang kebanyakan di bawah umur dan sebagian anak perempuan menyerang rumah anggota kepolisian di Jalan Yosudarso, Kelurahan Bentengi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tak hanya melempari rumah dengan batu, anggota geng motor juga memaki dengan kata-kata kotor dan menantang pemilik rumah untuk keluar. Joko alias Wangmi, seorang kontraktor asal Surabaya, Jawa Timur ditangkap usai membeli BBM solar menggunakan uang palsu di Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara. Pelaku membeli uang palsu senilai 25 juta rupiah berupa uang pecahan 20.000 dan 50.000 serta 100.000. Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV mencuri handphone milik penjaga toko kelontong. Pencurian itu dilakukan pelaku saat penjaga toko tertidur pulas. Inilah rekaman CCTV saat aksi pencurian handphone di toko kelontong di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku awalnya datang dan langsung mengambil minuman dalam lemari pendingin. Saat hendak membayar, pelaku melihat penjaga toko tertidur lalu dengan gelagat mencurigakan langsung menggasak handphone pemilik toko yang disimpan di lemari etalase. HP curian tersebut langsung disembunyikan di dalam celana bagian dalam pelaku. Pemilik toko kelontong Darna membenarkan aksi pencurian tersebut terjadi di tokonya. Saat kejadian, tokonya tengah dijaga oleh putranya namun tertidur pula saat pelaku menyatroni tokonya. Ia mengaku baru sadar handphone miliknya hilang setelah hendak digunakan untuk komunikasi terkait jualan. Apa yang diambil itu, Bu? Dicuri? Cuman HP doang. HP, Pak? Iya, mungkin sebetulnya permulaannya rokok juga sih, tapi karena dia lihat, mungkin pertamanya dia niat belanja, karena dia sempat ambil minuman, saya lihat di CCTV. Iya. Aksi pencurian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Makassar. Pemilik toko berharap segera menangkap pelaku dan handphonenya bisa kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. 2 maling berjaket ojek online mencuri motor metik di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Sementara 2 orang pria berhasil mencuri motor di tengah keramaian jalan saat warga berburu takjil. 2 maling berjaket ojek online mencuri motor metik di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Motor yang tidak dikunci ganda dibawa kabur dengan santai oleh pelaku tanpa menghidupkan mesin. Korban yang tertidur setelah kelelahan bekerja seharian baru mengetahui motornya hilang saat bangun dan akan menggunakan motornya. Korban akan melaporkan kasus ini ke Polsek Kembangan dengan menyertakan alat bukti rekaman video CCTV. Masih di Jakarta, bukannya meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, 2 pria di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur justru melakukan aksi pencurian sepeda motor di hari pertama puasa. Meski banyak warga berlalu lalang untuk membeli takjil, tak ada satupun yang menyadari pelaku beraksi dengan kunci letter T-nya. Korban rencananya akan membawa CCTV sebagai bukti pembuatan laporan kepada petugas kepolisian.
Korban berharap polisi serius menangani kasus pencurian sepeda motor yang kian marak terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rio Manik, iNews melaporkan. Saat berbuka puasa, berburu takjil yang selalu dinanti. Berbagai aneka menu makanan dan minuman tersaji di berbagai tempat. Seperti halnya di Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah pasar takjil dadakan selalu diburu oleh warga lantaran dikenal dengan harganya yang murah, kulinernya pun dikenal dengan rasa yang enak. Ya, inilah suasana di Desa Popoh Wonoayu, Sidoarjo yang mendadak ramai ditempati puluhan pedagang makanan dan minuman yang menyediakan menu berbuka puasa. Sudah menjadi tradisi setiap setahun sekali, tepatnya setiap bulan Ramadan, kawasan ini disulap menjadi pusat kuliner bagi siapa saja yang berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Dimulai sekitar pukul 3 sore, pusat kuliner menu takjil ini sudah dibuka dan diserbu warga. Mulai dari aneka jajanan untuk takjil dan sejumlah lauk pauk untuk menu makan buka puasa hingga aneka minuman semua tersedia di pasar takjil dadakan. Selain harganya murah, menu kuliner yang dijual juga beragam yang bisa dipilih oleh siapapun sesuai dengan selera. Pedagang mengaku senang karena hampir seluruh makanan dan menu minuman yang dijual selalu habis sebelum maghrib. Cukup ramai mas. Ya kalau habis ya pulang. Biasanya nggak sampai maghrib. Berburu takjil untuk buka puasa. Karena kalau di bulan Ramadan pasar di Desa Popoh ini full 1 bulan penuh menyediakan para UMKM untuk persediaan buka puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.